Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Sunaini Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. International Conference on Medical and Health Research 2023 diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Minggu 26 November 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Konferensi internasional ini, Proceeding Through Index Scopus, merupakan forum utama pemaparan hasil-hasil penelitian di berbagai bidang multidisiplin untuk peningkatan kesehatan. Konferensi internasional ini mengusung tema Research and Innovation for Health Improvement, From Lab to Community, dan berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 24 hingga 26 November 2023. Berbagai rangkaian acara ini terdiri dari oral presentation, workshop basic skill lab, dan conference and poster. Dr. Davis Pescud PhD dan Burkhard Hinz terlebih dahulu menyampaikan materinya, dilanjutkan dengan sesi Q&A bersama para peserta serta disusul dengan pemberian souvenir kepada para invited speaker. Iya, jadi kegiatan ini adalah international conference untuk medical dan health research. Tujuannya adalah sebagai wadah untuk melakukan membagi seluas-luasnya pengetahuan di bidang medikal kemudian health research agar supaya pengetahuan ini bisa menjadi berkembang dan dipahami oleh beberapa lecture dosen, mahasiswa. Kemudian karena ini juga tugasnya adalah untuk publikasi hasil-hasil penelitian, sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan itu bukan hanya selesai penelitian tetapi harusnya punya manfaat bagi masyarakat luas, bagi insan akademik. International Conference ini dilakukan bekerja sama, kami disupport dari segi pendanaan dari Universitas Hasanuddin tentunya, kemudian dari Eurogrant, KfW, kemudian ada Humarsi, dan ada beberapa lagi yang mensupport kegiatan ini. Jadi kegiatan ini terdiri dari adanya presentasi oral, kemudian ada workshop, kemudian ada juga lomba poster. Kenapa ini bagian dari kerjasama dengan publisher terindeks Scopus. Jadi poster-poster ini yang dilihat ini banyak ditempel-tempel itu tujuannya untuk melakukan delivering informasi kepada para mahasiswa atau para dosen atau orang yang terlibat atau tertarik mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan medical research dengan health research. Kegiatan ini tidak dipungut biaya dan peserta yang turut hadir yaitu mahasiswa sarjana, profesi, magister, maupun yang sedang menempuh pendidikan doktor, dosen, staf perguruan tinggi maupun staf rumah sakit pendidikan Unhas, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sekitar 100 peserta. Terkait dengan peserta kita itu bervariasi, mulai dari dosen dari Fakultas Kedokteran itu sendiri, dosen dari Fakultas Kedokteran Unhas, kemudian para staf-staf dari Rumah Sakit Unhas itu sendiri, kemudian mahasiswa S3, mahasiswa S2, dan juga mahasiswa S1, khususnya kelas internasional. Nah, di sini ada satu mahasiswa kita yang mengikuti conference dan juga memasukkan abstrak, itu terseleksi menjadi termasuk dalam 10 abstrak terbaik yang diseleksi untuk oral presentation, dan itu mahasiswa kelas internasional dari Sudan. Nah, mahasiswa itu sudah kita seleksi kemarin untuk proses oral presentation, dan memang hasil penelitiannya walaupun beliau itu adalah mahasiswa S1, tapi ternyata sudah bisa disandingkan dengan penelitian mahasiswa S3, S2, dan dosen, karena peserta untuk oral presentation itu bervariasi. Ada beberapa yang dosen dari Fakultas Kedokteran itu sendiri, kemudian ada juga yang staf dari Rumah Sakit Unhas, dan ada juga mahasiswa dari Thailand University yaitu Chulalongkorn University, dan juga mahasiswa PPDS residen dari Fakultas Kedokteran Unhas yang melakukan tugas di Rumah Sakit Unhas, dan juga mahasiswa S1. Jadi peserta untuk conference kita pada tahun ini itu sangat bervariasi. Seluruh rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan penutupan dan pengumuman pemenang oral presentation pada e-commerce 2023. Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Tari Universitas Hasanuddin kembali menggelar kegiatan Pakarena 15
Kegiatan ini berlangsung di Baruga Andi Pangeran Petarani, Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pagelaran Karya Seni Mahasiswa Pakarena 15 merupakan sebuah pagelaran karya seni mahasiswa yang dilaksanakan oleh UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin dengan mengangkat tema Rencana Pesona Nusantara Melalui Kesenian. Kegiatan ini berlangsung Minggu 26 November 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di Baruga Andi Pangeran Petarani, Universitas Hasanuddin. Pakarena 15 ini menjadi upaya dalam melestarikan kebudayaan daerah. Oleh karena itu, mahasiswa Angkatan Pakarena 15 berusaha untuk membingkai keberagaman budaya dan suku lewat kreativitas dalam merangkai kesenian daerah dan budaya. Sebagai mahasiswa sang agen perubahan, memanifestasikan tridharma perguruan tinggi dalam membentuk pengabdian dan pelayanan dalam masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kebangkitan nilai-nilai budaya daerah, melestarikan nilai budaya sebagai aset bangsa, sebagai salah satu ajang kreativitas mahasiswa di bidang kesenian dan budaya daerah, serta sebagai tahap akhir dan pengukuhan anggota baru UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh calon anggota baru UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin atau calon Pakarena 15. Penonton yang hadir dalam pagelaran ini berkisar 1.000-an peserta yang terdiri dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, dosen, alumni hingga masyarakat umum. Kegiatan ini menampilkan berbagai jenis tarian dan karya seni di setiap daerah di Indonesia dan pengukuhan anggota baru UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SP BMK. Harapannya ini harus kita support terus, harus kita kembangkan terus, dan insya Allah akan berdampak positif ke anak-anak mahasiswa Universitas Hasanuddin ke depannya. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin menuturkan bahwa melalui kegiatan ini dapat meningkatkan apresiasi terhadap bakat dan kreativitas mahasiswa, memotivasi mereka untuk terus berkembang dalam bidang seni, serta menjadikan seni sebagai bagian integral dari pengalaman pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan ini menampilkan beragam jenis tarian yang terdiri dari tari rantak, tari Toraya Malabi, tari Pak Rasanganta, tari rebana, tari multietnis, tari Pakarena, tari Nusantara, tari Towaine, tari Saman, tari Mangkasara Amolinaku, tari Patenung, dan tari Bali. Special performance diantaranya The Betri Voice Visip Unhas, Epilog, Seri Pangadereng, Dance, Melani, dan Paraga. Dengan adanya kegiatan pagelaran karya seni mahasiswa Pakarena 15 ini dapat merangsang dan menstimulus pemikiran tentang keindahan budaya daerah tradisional, khususnya Sulawesi Selatan maupun Nusantara kepada seluruh aspek yang turut serta dalam kegiatan ini. Universitas Hasanuddin menerima kunjungan tamu yakni Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menerima kunjungan tamu yang terhormat, Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia, Dr. Vasil Hamianin. Dalam acara tersebut, kunjungan disambut secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil. Salah satu tujuan utama kedatangan Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia, Dr. Vasil Hamianin, adalah untuk memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai situasi dan kondisi di Ukraina yang saat ini sedang mengalami invasi oleh Rusia. Konteks kedatangan Dr. Vasil Hamianin terutama berkaitan dengan pertukaran informasi mengenai dunia pendidikan tinggi di Ukraina dan membahas potensi kerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Sebagai salah satu universitas besar di Indonesia, Universitas Hasanuddin menjadi fokus utama dalam kunjungan ini. Pembahasan melibatkan potensi kerjasama di berbagai bidang dengan penekanan khusus pada kerjasama dalam bidang pertanian, teknologi, dan sumber daya kelautan. Sehingga kita berharap ke depannya kerjasama Indonesia dengan Ukraina ini bisa, terutama dalam bidang pendidikan tinggi, itu bisa terjalin begitu. Ya, terlepas dari suasana Ukraina yang sekarang lagi diinvasi oleh Rusia. Nah, kemarin kita juga berbicara tentang bagaimana prediksi ke depan. Bagaimana setelah perang usai, ya, bagaimana kondisi Ukraina. Kemudian bagaimana kalau misalnya perang terus berlanjut, ya, seperti apa langkah-langkah dari pemerintah Ukraina, seperti begitu. Kunjungan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan satu sama lain.
Prof. Adi serta Dr. Fasil sepakat bahwa sesuai dengan pembukaan Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945, kemerdekaan adalah hak dan milik segala bangsa. Oleh karena itu, Indonesia tidak mendukung agresi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Dr. Fasil juga menjelaskan tujuan dari kunjungannya ke Universitas Hasanuddin. So my purpose is to establish the relationships between the regions and definitely between the universities of Indonesia and Ukraine. And it's a shame that I came here to Makassar just after 2 years of my stay in Indonesia. But now I hope that we will develop the kerjasama in this direction, and we will establish the official relationships between our University of Hasanuddin and one or many universities of Ukraine. We don't have as big ones, but the biggest one in Ukraine, I mean, like maybe 30,000 students. But still, we are proud to have very unique technologies. We are proud to have very unique faculties and specialties. So perhaps, I hope, we'll have the efficient and mutually beneficial cooperation. Baik Prof. Adi maupun Dr. Fasil berharap kondisi Ukraina semakin membaik dan perdamaian dapat terwujud. Dr. Fasil juga menyampaikan harapannya bahwa kerjasama antara Indonesia dan Ukraina dalam bidang inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi akan terwujud dalam waktu dekat. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Suneni Putri Intan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa.